Halo guys, kembali lagi dengan saya Sukma Wijaya Al-Hikmah di channel kami Sukma Wijaya Al-Hikmah. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Ntar ya. Itu apaan Ki? Kok wanginya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Oh. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh Banyak pilihannya. juga ya Ki ya. Iya. Masih dengan Mas Davi. Iya. Ya. Jadi kali ini kita bahas konten yang di luar dari mistis lah ya. Di luar dari mistis, di luar dari misteri tentang pengalaman hidupnya Mas Davi. Ya, pengalaman hidup Mas Davi ini cukup menarik ya, cukup menarik karena dulu sempat di TPA ya. TPA. Sempat ngaji TPA, sempat ngaji juga dari kecil sampai akhirnya dia pada waktu menginjak remaja dewasa malah hilang arah. Hilang arah. Hilang arah malah dia kenal namanya rokok, narkoba ya, sempat narkoba juga gitu. Habis itu minum-minum juga ya, Minum. dan melakukan banyak hal lah gitu ya. Nah, kita pengen dengar cerita dari Mas Davi sendiri gitu kan, kok bisa sih, awalnya gimana sih sebenarnya? Jadi awalnya itu kejadiannya semenjak ditinggal ibu. Jadi waktu SMP itu kelas 3 menjelang UN, ujian nasional, ibu meninggal dan itu benar-benar kayak terpukul banget. Kayak gimana ya, anak pertama laki-laki kehilangan sosok ibu di saat lagi butuh-butuhnya. Itu SMA? SMP 2010. Nah, Dan itu benar-benar yang namanya udah kayak mikir, oh ibu gue udah nggak ada, gue mau ngapain lagi di sini? Meskipun ada ayah, tapi kan yang kalau kita butuhkan di mana-mana ibu dulu. tapi ayah waktu itu kan fine-fine aja kan? Mas? Fine aja. Ayah malah yang nguatin kayak, udah kamu tuh harus buktiin kalau kamu bisa banggain mama. Cuman namanya anak laki gitu kan, hilang arah udah bener-bener yang kayak, oh udahlah terserah, gue pusing. Itu yang tadinya namanya nggak pernah kenal rokok, minum, itu jadi nyoba. Jadi kayak kalau setiap pulang sekolah itu di SMP ada tongkrongan di warung, itu teman selalu beli tuh rokok. Terus kayak kalau tiap ditawarin waktu mama masih ada tuh kayak nggak mau. Akhirnya kemarin nyobain kayak, itu apa? Itu enak nggak sih? Enak kok, lu kalau pakai ini lu relax. Jadi lu kalau ada masalah hilang. Cobain satu, lama-lama nagih. Terus nggak lama selesai UN, ada liburan sekolah, jalan-jalan. Teman bawa plastik hitam, botol Mizon, itu isinya alkohol. Dulu itu masih terkenalnya GG, ginseng gitu lah. Oke. Nyobain, itu apaan? Enak nih, lu kalau pakai ini lu tenang, apalagi lu baru ditinggal nyokap lu, biar lu nge-stress. Cobain dikit, ngerasa enak, udah lu beli lagi deh, ini buat gue sebotol. Minum, habisin, mabok. Guru nanya, itu kenapa? Sakit pak? Oh sakit, ya udah bawa ke UKS aja. Udah. Setelah itu nggak lama ada teman bawa bungkusan obat. Saya nanya, itu apaan? Oh ini obat gua, obat sakit. Oh buat sakit, buat apaan? Pusing. Oh ya udah. Kebetulan nggak lama pusing nih pala nih, memang sebelah sini migrain. Terus tadi obat lu mana yang buat pusing? Ada nih, kenapa? Mau dong. Kepala gua sakit. Kasih. Tapi jangan bilang-bilang ya. Emang kenapa? Enggak, gua takut diomelin. Pas nyobain, kok lemas. Cuman tapi jadi enak, jadi kayak di saat pakai itu tenang pikiran, nggak kepikiran masalah ini masalah itu, benar-benar setenang itu. Jadi kayak, oh yaudah keterusan.
setelah konsumsi kayak gitu tertarik sama dunia balap liar, kebut-kebutan. Jadi setiap balap liar itu pasti mabok. Tapi kalau untuk obat itu nggak terlalu edik, nggak terlalu yang fanatik banget, lebih ke alkohol. Jadi kalau obat itu kalau ada aja, atau lu sempet beli juga? Sebenarnya kalau obat itu kayak lebih nyoba-nyoba sih. Oh, oke. Jadi kayak cuman pengen tahu itu rasanya kayak apa sih gitu. Jadi cuma sekali 2 kali aja. Iya, nggak yang fanatik banget. Iya, iya. Lebih ke kayak ke alkohol, karena kalau ke alkohol kayak ketika udah konsumsi tuh bener-bener seenak itu, serileks itu, setenang itu. Cuma ya memang sebenarnya malah nggak ngelarin masalah ya, malah ada masalah baru gitu. Nah, terus lu sempat balapan motor juga? Balap liar. Balapan motor juga. Balap itu liar. Ilegal ya balapannya ya? Iya. Malam dong? Malam. Itu sekitar 2:30 sampai subuh. Jadi izin ke orang tua, nginep di rumah kakak di asrama Brimob Selipi. Terus jam 1 itu udah keluar. Jam 1 keluar, ngecek motor di bengkel. Habis itu baru ikut balap. Itu pakai taruhan itu? Taruhan. Duit? Berapa biasanya taruhan duit balapan tuh? Kalau dulu 500 sampai 1 juta per race. Tapi taruhannya nyawa ya? Iya. Cuma kalau dulu mikirnya apa ya? Udah nggak ada ibu, jadi kayak ya udah gue hidup apa gitu. Jadi dulu sempat punya prinsip kayak semakin kita ngebut semakin dekat sama Tuhan. Dulu waktu hilang arah, jadi kayak ya udah gue kebut seada-adanya, itu gas bener-bener yang dibajak habis. Kalaupun kejadian apa-apa ya udah. Bukan karena race itu karena pengen dapetin attract cewek? Enggak. Ya? Dulu itu sempat juga main cewek karena sebenarnya bukan main cewek, tapi kayak gue pengen dapetin sosok pengganti ibu. Yang bisa ngasih perhatian, yang bisa ngasih kasih sayang, itu doang. Cuma karena memang nggak pernah dapet, jadi kayak nyari lagi kayak gitu. Cuman ya image-nya jadi jelek karena kan gonta-ganti. Tapi supaya itu berarti lo lebih edik ke minum ya? Minum dan racing gitu ya. Dan paling cuma dapat 500 juta gitu ya? 500 juta waktu itu sempat sampai 10 juta. Oh pernah? Itu bener-bener yang namanya motor tuh motor-motor yang memang kelasnya kelas-kelas besar. Jadi kayak 2 tak ninja itu kan lumayan tuh. Itu sempet, kalau itu ngejokiin. Jadi motor-motor bengkel saya ngejokiin. Tapi dulu motor lu juga dulu modif. Biasanya orang-orang kayak modif kan? Ada motor khusus yang dibeli sengaja ayah itu nggak tahu. Jadi dititip di bengkel. Jadi duit taruhan dari racing, dari balap itu dibeliin motor satu, dijadiin di bengkel, dimodifikasi segala macam mesinnya sampai benar-benar jadi, dan itu khusus buat balap. Ayah nggak tahu. Itu kalau misalnya balap-balap begitu, apakah juga merembet ke pembegalan biasanya? Geng-geng begal-begal gitu? Enggak sih, karena kalau dulu kan memang lebih ke hobinya, hobi motor. Jadi kayak dulu tuh mikirnya, masa cuman modifikasi doang sih, sekali-sekali balap ikutan, seru kali. Awalnya dari nonton lama-lama kok seru, akhirnya turun. Nah pas sempat jatuh juga ini kegeser, jadi crash, bawa motor begini tapi tetap bawa satu tangan. Tapi nggak kapok lagi malah kayak kok jatuh berarti ada yang kurang nih di sininya nih. Jadi lu kayak nggak takut mati ya? Sempat nggak takut mati ya? Malah sempat nggak kenal Tuhan. Jadi sholat enggak? Iya, sempat hilang juga macam ya, jauh dari Al-Quran. Padahal lu dulu TPA yang ngaji ya? Iya. Tiap hari ngaji, kita ditekankan untuk Allah dan sebagainya gitu ya. Betul. Tapi malah dewasa karena titik baliknya seperti itu karena hilangnya sosok ibu. Emang seberharga apa sih ibu itu sebenarnya sampai kamu sampai bisa kayak gitu? Apa ya? Dari kecil tuh soalnya benar-benar ibu yang ngarahin, yang benar-benar ngedidik biar jadi anak tuh yang benar-benar taat sama orang tua. Jadi bohong sedikit aja tuh dulu takut. Kayak les kan kadang kita kalau kecil tuh suka males ngebohong buat nggak les, saya tuh takut. Kayak diajak temen nih, ayo cabut, nggak sayang uangnya udah dibayarin mahal-mahal. Jadi kayak memang dulu tuh sempat dibilang cupu ya.
cupu. Ya jadi kayak nggak berani apa, cupu lu anak mami lu. Ya udah emang kayak gini. Tapi di saat ibu hilang, itu jadi kayak sosok cupunya itu hilang. Berubah. Jadi benar-benar yang kayak brutal seadanya. Nah terus juga kamu kan sempat terus minum segala macam ya. Kalau mungkin kalau obat nggak terlalu edik lah ya, Nggak terlalu edik. kita singkirkan itu. Terus itu titik baliknya untuk meninggalkan itu semua gimana? Jenuh. Ada waktu jenuh waktu itu. Tahun berapa itu kejadian? Titik jenuh itu di saat kuliah. Tapi kuliah sebelum ngerasa jenuh itu masih lagi gila-gilanya alkohol. Sempat didatengin sama senior. Jadi senior itu kebetulan ibunya teman baik almarhum ibu. Terus lagi mau pulang kuliah, lagi mau pakai helmnya ditarik, terus ditampar. Kencang sampai satpam pun nanya, "Loh itu kenapa kok ditampar? Kalau misalnya berantem hubungan jangan di sini, malu." Akhirnya, Cewek ya? Cewek. Oh, oke. Akhirnya ditarik bener-bener ditarik bajunya sampai ke kantin. Lu ikut gua jangan bikin malu gua. Ikut gua. Itu sampai diliatin orang-orang satu kampus. Pas di kantin dibawa ke pojokan, ditanya, "Lu kenapa sampai kayak gini? Lu kenapa sampai rusak kayak gini?" Ya gue udah gak punya ibu, mau ngapain gue hidup? Ya kan ada bokap lu yang harus lu jaga. Ibu gue lebih berarti. Bokap gue sibuk kerja, gak pernah ada di rumah. Akhirnya dia jelasin panjang lebar. Terus gak lama besoknya, itu kan hari Minggu, itu diajak ke makam mama. Lu lihat, lu tatap, gimana rasanya ngeliat anaknya kayak gini. Udah dari situ mikir, tapi sempat kumat lagi. Sempat kumat sampai selesai kuliah itu lagi gila-gilanya nongkrong. Terus diajak teman, "Bang ikut gue yuk." "Ikut kemana?" "Udah ikut aja, kita nongkrong lagi tapi di tempat lain." Nongkrong ya udah, itu kondisi celana robek-robek, cuman pakai kaos. Pas diajak ke sana, udah sampai dikasih sarung. "Ini bang pakai." "Lo buat apaan?" "Udah pakai aja dulu, tutupin celananya." Akhirnya celana gulung, pakai sarung, duduk dikasih kertas ratib Ya. Ratibul Hadat. Itu dikasih, suruh baca, kita rame-rame. Akhirnya baca rame-rame. Itu yang namanya dari ujung kaki sampai ujung rambut berasa gemeter. Merinding, gemeter, panas. Yang namanya badan tuh udah goyang sadadanya. Udah kayak mau lompat tapi nggak bisa. Berat banget pundak. Akhirnya udah baca ratib, baca apa itu dia namanya, tawasulan. Setelah udah selesai, ditaruhin sorban sama Pak Ustadznya. Udah selesai semua baru ditanya, "Apa yang dirasain?" "Badan serasa kebakar Pak Ustadz." Panas, kayak disiram alkohol terus dibakar. "Itulah kamu." Jadi kata Ustadznya cuma itu doang, itulah kamu kan? Itulah kamu yang sekarang. Kamu ini masih diselimutin setan. Banyak jin di dalam badan kamu. Kamu gak kenal siapa Tuhan. Setelah itu ngobrol banyak. Besok balik lagi ke sini. Kamu saya mandiin. Bawa minyak. Ada namanya minyak cendana kalau nggak salah ya. Cendana. Dimandiin. Tapi sebelumnya saya tanya, kenapa cendana Pak Ustadz? Karena kamu memang udah ada garisnya, tinggal saya kesempurnain. Garis apa maksudnya? Kan kalau dari kakek memang ada turunan Radennya. Oh, Keradenan. Jadi memang udah ada, cuman tinggal dirapiin doang karena memang kamu sempat hilang arah. Akhirnya udah dimandiin. Tapi setelah itu saya menjadi mikir, di sini apapun udah saya cobain. Jadi orang jahat udah, hampir ngebunuh orang pernah. Tapi hampir ya? Hampir. Belum kejadian karena polisi keburu datang. Oh iya, kalau polisi nggak datang itu jadi. Iya. Terus akhirnya mikir apalagi yang belum dilakuin ya. Ya pas sudah ada jawabannya ya, yang belum dilakuin cuma jadi orang baik doang. Akhirnya mikir udah seumur segini mau ngapain lagi, udah nggak ada lagi yang mau dicobain, udah pernah semua. Akhirnya udah
Pak Ustadz cuma nanya, kamu udah ikhlas belum ninggalin sisi gelap kamu? Udah Pak Ustadz, saya udah capek, saya udah lelah. Ya udah, diajak salaman, apa ya namanya, ijab kabul ya mungkin ya. Baiat Iya. Baiat. Kamu janji sama diri kamu sendiri, bukan janji untuk orang lain, tapi janji sama diri kamu kalau kamu memang mau berubah. Ya Pak Ustadz, saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya mau ninggalin semuanya, saya mau mulai dari nol lagi, saya malu. Udah ijab kabul, saya dikasih tasbih. Saya nggak mau kasih kamu apa-apa, saya cuma kasih tasbih. Salawat aja setiap hari. Kalau kamu sanggup 1000 kali, kamu sanggupin 1000 kali. Kalau nggak kuat, ya semampu kamu. Iya Pak Ustadz, siap. Dan sampai detik ini saya masih lakuin Salawatannya. salawatannya. Ada fardu. Ya, Malam juga. Gitu. malam juga. Jadi masih baca. ratib masih baca setiap malam Jumat. Bareng-bareng tuh di Bareng-bareng. majelis sana. Jadi memang perkumpulan, ya bisa dibilang memang perkumpulan orang-orang yang tobat. Iya. Jadi ya memang di sana dipandangnya jelek ya, karena kan memang anak-anaknya begitu semua. Cuman ya gitu, covernya memang urak-urakan, tapi ya kita punya niat untuk berubah. Ya memang mungkin Ustadz itu tadi ya mirip-mirip juga kayak saya pekerjaannya, nggak jauh beda lah. Iya. Cuman yang kita kan menampung orang-orang yang emang pengen belajar lebih dalam lagi gitu kan. Nah, saya pengen kembali lagi ke masalah kamu yang dulu ya, yang pas sempat minum dan sebagainya gitu. Waktu itu selain kamu mikir nggak ada ibu, tapi kan kamu punya bapak gitu. Emang kamu nggak sayang sama bapakmu? Kamu nggak mikir kalau misalkan bapak saya lihat saya begini, saya dikasih duit sama bapak saya pakai buat begini, kamu nggak rasa bersalah gitu sama bapakmu? Dulu sempet nggak mikir ke sana, karena udah bener-bener hilang. Udah kayak, ya gue mau ngapain lagi? Bokap udah sibuk kerja, nyokap udah nggak ada, gue mau ngapain? Cuma ya dulu sempat mikirnya itu doang sih, adik-adik. Ini adik-adik kalau ngeliat abangnya begini gimana ya? Itu doang sih. Kayak mikirnya lebih ke situ. Kalau ke ayah sebenarnya kayak udah, ya udahlah. Orang dia juga sibuk kerja, nggak pernah ada di rumah. Berarti sampai sekarang hubungan kamu sama bapak kurang deket ya? Kalau untuk saat ini sih udah membaik sih. Cuma kalau dulu memang kayak ya udah lu gua. Jadi bapak tuh pagi kantor, malam pulang istirahat. Gitu aja. Jadi kayak rumah tuh kayak hotel gitu ya. Jadi kayak ya udah, mau pulang malam juga nggak ada apa-apa ini. Jadi kamu sehari-hari sama adik-adikmu aja. Sama adik-adik. Siang gitu ya. Ke sekolah, pulang, mungkin les, les tambahan, bimbel gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu doang. Ya. Makanya rasanya jenuh. Monoton. Iya kayak, aduh mau ngapain sih gini-gini doang. Nah pada waktu kamu melakukan itu kamu nggak kepikiran lah kalau misalkan nyokap gue ngelihat dari sana gitu, gue begini gitu, gue merasa bersalah banget sama nyokapnya. Udah ngedidik gue dari nol, gue disekolahin ke sekolah yang bagus, dikasih tahu agama yang benar, tapi kok nggak bisa ngelanjutin gitu. Bahkan lu dalam kurun waktu sekian tahun lu nggak mendoakan nyokap lu gitu, lu nggak kepikiran ke sana? Enggak. Udah bener-bener kayak sebrutal itu. Karena ya tadi mungkin ya efek alkohol sama obat itu. Jadi kayak udah bener-bener gak mikir apapun, yang ada di belakang tuh masalah apapun ya udah terserah lah mau jadi apa. Amat ya. Iya. Kayak ya udah ini gue yang sekarang. Petantang petenteng. Jadi kalau ketemu orang tuh emosional nggak bisa kekontrol. Orang cuma ngeliatin aja ya udah tarik pukul. Ini gue penasaran sama nyokap ente sebenarnya ya. Sebenarnya apa yang nyokap lo lakukan waktu dia belum masih hidup sampai lo melihat nyokap lo lebih segalanya, kayak istilahnya gue lihat lo menganggap nyokap lo tuh everything gitu. Lo nyokap lo ngedidik lo kayak apa sih? Kalau boleh tahu, kalau boleh lo review dan lo ceritakan di sini. Kalau almarhum nyokap itu orangnya kelewat sabar. Nggak tahu ya hatinya itu terbuat dari apa, tapi memang sesabar itu. Jadi ada pesan dari nyokap yang kayak, kamu biar diinjak sama orang sekalipun tetap jadi orang yang sabar. Terus ngerendah sampai orang nggak bisa ngerendahin kita. Jadi mama itu dulu
dijelek-jelekin orang, diomongin orang, tapi dia sabar. Dia cuman kayak alhamdulillah masih ada orang yang merhatiin. Tapi yang namanya fitnah itu kan berbalik sendiri. Jadi ya banyak ajaran-ajaran mama tuh yang kayak kita tuh nggak boleh suzon sama orang, tetap positif aja. Orang mau ngomong apa ya udah biarin, selama itu nggak nyinggung kita, selama nggak ganggu kehidupan kita ya udah biarin. Karena kan kita nggak bisa ngelarang orang mau ngomong apa tuh, kita nggak bisa. Yang kita bisa jaga ya cuma hati kita doang, itu sih. Jadi kayak ilmu sabar sih, itu yang paling penting dari dulu. Yang ditanamkan gitu Yang ya, ditanam. ke anak-anaknya gitu ya. Dan saat ibu itu hilang, maksudnya dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala, kalian seperti kehilangan arah ya. Iya. Seperti yang biasanya kalau ibaratnya perang itu ada jenderalnya, ini prajuritnya kehilangan sosok jenderal gitu ya. Iya, udah benar-benar hilang ya. Jadi yang tadinya sabar yang bisa ditahan sesabar itu sekalinya meledak ya udah hancur seadanya. Nah, ini terakhir nih gitu ya. Seandainya nyokap lu lihat lu sekarang, proses lu ya dari nyokap sudah panggil Allah, proses lu sempat kehilangan arah gitu kan, akhirnya balik lagi alhamdulillah gitu kan. Mungkin kalau nyokap lu sekarang di depan lu, apa yang lu mau ngomongin tadi? Mungkin spontan sujud kali ya. Itu benar-benar kayak minta maaf, benar-benar dari hati, kayak malu, sempat ada di sisi gelap tuh malu. Kayak ya gue anak pertama, gue punya adik, gue masih punya ayah, tapi apa yang mau dibanggain kalau masih kayak kemarin. Jadi benar-benar kayak peluk seerat-eratnya, sujud kalau bisa. Sempat kepikiran juga, ya Allah kalau misalnya boleh dikasih waktu 1 detik aja, tolong kau munculkan almarhum ibu depan aku peluk. Cuman kalau dibilang sama Ustadz itu kita nggak boleh kayak gitu. Namanya orang meninggal ya udah ada di alamnya. Kalau kita panggil ya kita ngebuka gerbang di atas sana. Kalau misalnya nggak bisa balik lagi gimana? Akhirnya ya udah satu-satunya jalan ya doain melalui ratib itu. Ratib, jadi selama ini lu sekarang kegiatan lu rutinitas adalah mendoakan ibu, almarhum ibu ya, dengan ratib tadi gitu ya. Nah kalau misalnya dia di depan lu, selain sujud, selain minta maaf ke nyokap lu, apa yang lu mau sampein atau lu mau curhat ke nyokap lu? Apa yang menjadi beban lu selama ini, kehilangan sosok ibu, mungkin mau lu curahin bener-bener dari hati lu, gue begini karena begini loh mak gitu, apa gimana gitu? Iya, lebih kayak ya kemarin sempat kehilangan arah tuh, kayak benar-benar kayak kehilangan sosok mama yang selama ini ngebuat karakter seorang Davi yang benar-benar taat sama agama, sampai ninggalin sholat 1 kali aja tuh merasa takut. Dulu tuh pernah ninggalin sholat 1 kali, itu di mimpi benar-benar mimpi buruk. Sampai akhirnya mama bilang, kamu ninggalin sholat, nanti yang doain mama di akhirat siapa? Itu doang pesannya. Jadi kayak ya kalau nggak ada mama ya nggak mungkin jadi kayak sekarang sih. Tapi kan sempat kejadian seperti yang mama bilang kan, kamu sempat hilang itu kan, ada yang ngedoain mamamu selama beberapa tahun gitu kan. Tapi alhamdulillah balik lagi ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan buat Mas Davi tetap istiqomah dalam ibadahnya, mendoakan ibunya, almarhum ibunya gitu. Semoga itu juga bisa menjadi amal ibadah buat Mas Davi juga. Pahalanya biasanya mantul Mas Davi. Kalau kita ngedoain orang tua kita, entah itu almarhum atau yang masih hidup, biasanya pahalanya mantul. Jangan sama orang tua, sama para wali yang kita nggak ada hubungan darah pun, kita tawasul dengan mereka, itu insya Allah mantul juga doanya gitu. Oke, buat teman-teman semua, mungkin ada pesan buat teman-teman semua yang dulu sempat juga yang menonton, mungkin masih ada kali yang masih suka main perempuan, masih balapan, atau masih minum alkohol gitu ya. Mungkin ada pesan nggak buat mereka supaya hikmahnya atau pesan buat mereka gitu loh? Kalau dari saya pribadi, kalau punya masalah sebesar apapun, jangan pernah ngelampiasin ke hal-hal yang negatif, karena nggak akan nyelesain masalah, tapi akan membuat masalah baru. Jadi jangan membuat masalah di atas masalah, karena cuma bisa bikin kita jadi kelimpungan sendiri. Itu aja sih. Dan juga
Karena kan pada waktu kita melakukan banyak negatif itu kan orang tua kita sedih ya. Iya betul. Melihat gitu ya, mereka sudah mendidik kita dari nol, investasi besar-besaran, menyekolahkan kita di tempat yang baik gitu kan, mengajarkan agama yang baik gitu kan. Tapi ternyata ya belok gitu. Orang tua pasti sedih gitu. Kalau memang kita sayang dengan orang tua kita, ya istiqomah apa yang diajarkan orang tua kita, ambil yang baiknya, buang yang buruknya, ya kan. Oke, teman-teman semua, sampai di sini dulu kita ngobrol sama Mas Davi. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share, dan klik loncengnya, komentar juga kita mau bahas apa, mau undang siapa. Dan tonton terus video-video kita yang lainnya di channel YouTube kami Sukma Wijaya Hikmah. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye. Ki, jadi Jumatan gak Ki? Ya, jadilah, ayolah. Ayo Ki. Ayo Ki. Bentar ya. Itu apaan Ki? Kok kayaknya enak banget sih? Ini minyak kasturi. Ini minyak Arab ibadah. Nah, minyak kasturi ini minyak yang paling disukai Rasulullah dari hadis riwayat Muslim. Nah, ini minyak ini juga non alkohol dan insya Allah halal dan juga kualitasnya bagus nih. Nah, Saya minta dong Ki. beli dong, nih belinya di sini nih. Mana tuh, Ki? Nih ya. Nih ada di Bukalapak, di Shopee ya, di Tokopedia nih. Ketik aja minyak Arab ibadah nih, tuh banyak tuh pilihannya. Banyak juga ya Ki ya. Iya.